Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imailina. Saya dari kelas Perbankan Syariah C semester 5. Perkenalkan, nama saya Meili Mutmainatin, NIM 18082031117 dari kelas Perbankan Syariah C. Perkenalkan, nama saya Sadarila dari Perbankan Syariah C semester 5. Kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil resume dari materi sikap konsumen. Langsung saja kita simak videonya. Definisi sikap. Sikap yaitu merupakan evaluasi atau reaksi perasaan sikap seseorang terhadap suatu objek, yaitu perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Ambivalen individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap mereka merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relevan menetap. Sikap dapat didefinisikan kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Dalam sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mending menyayangi, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap membenci tidak mempunyai objek tertentu. Dari definisi sikap tersebut, sikap dianggap memiliki 3 unsur. Yang pertama, kognitif, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang persepsi terhadap objek sikap. Yang kedua, efektif, yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang dalam penelitian ini merupakan hal yang negatif, sedangkan rasa tidak senang dalam penelitian ini merupakan hal yang positif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu positif dan negatif. Dan yang terakhir, konaktif, yaitu komponen yang berhubungan dengan kepercayaan sikap dan perilaku. Menurut Women and Minor menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan sikap dan perilaku. Sikap konsumen yaitu faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat berkaitan dengan konsep kepercayaan dan perilaku. Kepercayaan konsumen yaitu pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atribut, dan manfaatnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka pengetahuan konsumen sangat berkaitan dengan pembahasan sikap, karena pengetahuan konsumen yaitu kepercayaan konsumen atau pengetahuan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut manfaat dari berbagai atribut tersebut. Menurut Women and Minor, terdapat 3 jenis kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan atribut produk, yang kedua kepercayaan manfaat atribut, dan yang terakhir kepercayaan manfaat objek. Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk, orang, atau jasa tertentu yang akan memberikan manfaat tertentu. Dan yang terakhir, konaktif, yaitu komponen yang berhubungan dengan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. Kesimpulan yaitu bahwa sikap memiliki 3 aspek dari komponen kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga komponen sikap tersebut bersifat konsisten antara komponen yang satu dengan yang lain. Poin selanjutnya yaitu karakteristik sikap. Yang pertama ada sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek, karena objek tersebut dapat terhubung dengan berbagai konsep produksi dan pemasaran, seperti produk, kemasan, harga, iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu ada konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seorang konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya. Karena sikap
memiliki konsistensi dengan perilakunya. Yang ketiga yaitu sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif adalah sikap yang menyukai suatu atau menerima suatu hal. Sedangkan sikap negatif adalah sikap yang tidak menyukai suatu hal. Dan bersikap netral adalah tidak memiliki sikap terhadap suatu hal. Yang keempat ada intensitas sikap, di mana seorang konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Yang kelima ada resistensi sikap. Resistensi adalah di mana seberapa besar sikap seorang konsumen bisa berubah. Yang keenam ada persistensi sikap. Persistensi sikap adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Yang ketujuh atau yang terakhir dari karakteristik sikap ada keyakinan sikap, yaitu sikap kepercayaan dari konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Poin selanjutnya yaitu ada fungsi sikap dan strategi mengubah sikap konsumen. Di sini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu fungsi utilitarian, di mana seorang konsumen menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ia ingin memiliki manfaat dari produk tersebut dan ingin menghindari resiko dari produk tersebut. Yang kedua ada fungsi mempertahankan ego, di mana fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dari ancaman yang datang dan menghilangkan keraguan yang ada dalam diri konsumen. Yang ketiga yaitu fungsi ekspresi nilai, di mana sikap akan menggambarkan kegiatan, hobi, minat, dan opini dari seorang konsumen. Yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi pengetahuan, di mana konsumen harus mengetahui terlebih dahulu produknya sebelum ia menyukai kemudian membeli produk Akan tersebut. menjelaskan materi berikutnya tentang kombinasi beberapa fungsi. Menurut Daniel Kahn, mengusulkan 4 klarifikasi fungsi sifat sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utilitarian. Fungsi utilitarian adalah fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip imbalan dan hukuman. Dalam hal ini menjelaskan beberapa sikap konsumen yang berkembang terhadap suatu produk. Sikap konsumen yang menyenangkan atau mengecewakan pada produk yang akan menjadikan perkembangan sikap. Yang kedua adalah fungsi ekspresi nilai. Fungsi ekspresi nilai adalah sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk yang didasarkan oleh kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya. Contohnya ketika konsumen membeli mobil mewah BMW, maka pusat perhatian yang utama adalah gengsi kelas sosial, bukan pada pemanfaatan produk itu. Ketiga adalah fungsi mempertahankan ego. Fungsi mempertahankan ego adalah sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindungi dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Adalah fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan adalah sikap membantu konsumen mengorganisasi informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Dari seluruh informasi itu, konsumen memilah-milah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan kebutuhannya. Fungsi pengetahuan itu juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan kebingungan konsumen dalam membeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi terakhir tentang model sikap. Model sikap yang pertama adalah model sikap 3 komponen. Sikap ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen ini terdiri dari kepercayaan konsumen dan pengetahuan tentang objek. Yang kedua, komponen afektif. Komponen afektif merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Yang ketiga adalah komponen perilaku. Komponen ini adalah respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas. Selanjutnya, model sikap multi atribut. Model sikap multi atribut terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama komponen sikap, yang kedua komponen
norma subjektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sedikit jelaskan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.